Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Teladan bukan hanya dalam pribadinya, tapi teladan juga ketika ia memimpin. Teladan juga ketika ia cinta terhadap ilmu pengetahuan. Teladan juga ketika ia menjalankan misi perdamaian. Teladan juga pada saat ia berdakwah. Teladan juga pada saat ia sedang berperang. Teladan juga ketika ia sedang bergaul dengan istrinya. Teladan juga ketika ia mengasuh anak. Teladan juga ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah multi talenta. Dia bukan hanya sebagai seorang leader, tapi dia juga sebagai seorang managers. Apa perbedaan leaders dan managers? Dalam ilmu manajemen disebutkan, leaders itu adalah kepemimpinannya menonjol. Mungkin darah biru, mungkin banyak uang, mungkin followernya banyak, yang mungkin berumur, mungkin senior, mungkin jasanya banyak. Tetapi belum tentu bisa menjadi manajer yang baik. Manajer yang baik belum tentu adalah seorang darah biru, belum tentu banyak uang, belum tentu followernya banyak, ya, belum tentu juga orang populer. Tetapi kasih laptop, kasih jaringan, kasih PR di belakang layar, di belakang meja, dia mampu menciptakan sebuah perencanaan yang matang, dia mampu mengimplementasikan perencanaannya itu dengan baik, dan dia mampu menghasilkan output yang sangat bagus. Nabi Muhammad SAW selain dia menjadi the best leaders, sekaligus juga menjadi the best managers. Jarang-jarang orang seperti itu. Michael Hart, 100 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini sepanjang sejarah umat manusia, the best ialah Nabi Muhammad SAW. Thomas Carlyle membatasi hanya 11 tokoh yang pernah lahir dari perut bumi ini. Tetap yang the bestnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keduanya melihat bahwa kehebatan Rasulullah, di samping hebat sebagai leaders, dia juga hebat sebagai managers. Dia the best leaders and the best managers. Kepemimpinan Rasulullah kita lihat, semua orang, ya, ada sekitar 500 orang yang diajak Nabi berinteraksi, anak-anak kecil sampai orang tua bangka, ya. Itu semua mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Tidak gampang lah. Istrinya Nabi lebih dari satu, tapi semua istrinya mengatakan aku yang paling dicintai Nabi. Semua jamaah, anak kecil enggak dong, aku yang paling dicintai Nabi. Setiap kali lewat dia usap-usap kepalaku. Kakek nenek enggak, kalian enggak, aku yang paling dicintai Nabi. Aku sering diziarahi. Sahabat Nabi mengatakan enggak, aku yang paling dicintai Nabi. Coba. Bahkan juga musuh Nabi pun sebetulnya juga sangat segan terhadap Rasulullah. Hanya karena faktor ideologi, faktor politik, maka dia membenci Rasulullah. Tapi as a person, sebagai pribadi, dia sangat mencintai, mengagumi Rasulullah. Maka itu gampang mereka itu terpengaruh masuk Islam. Kenapa? Karena pribadi Nabi itu mengesankan sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, jika kita mencontoh sifat-sifat Nabi, pasti kita akan menjadi orang yang diterima dalam masyarakat. Makin banyak contoh yang kita pelajari dari Nabi, makin kita akan laris di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi makin sedikit yang kita contoh dari Nabi, apalagi makin bertentangan kita dengan akhlakul karimahnya Nabi, pasti makin sedikit orang mencintai kita. Jangan-jangan kita menjadi orang seperti kata pepatah, datang tidak menguntungkan, pergi tidak mengurangi. Ya kan?
datang tidak menguntungkan, ya sama aja datang tidak datang tuh. Pergi tidak mengurangi. Kalau dia pergi nggak ada masalah kok. Yang kita harapkan datang menguntungkan orang, pergi mengharukan orang. Ya, ada orang tuh pembawa energi positif. Alhamdulillah datang lagi. Nggak ada yang menemani anaknya. Telepon, sebentar lagi nak ya, saya akan masih ada ceramahnya Pak Kiai, masih ada tamu yang baik hati. Ya, kita tunda dulu keluar kota ya. Ini sebentar lagi ada tamu istimewa. Ya. Jadi banyak sekali alasan-alasan yang bisa dipending karena kita berjumpa orang yang penuh dengan energi positif. Nabi seperti itu. Ada juga sebaliknya, nggak ada urusannya. Pak, saya pamit dulu, saya mau keluar kota, padahal enggak. Pak, saya pulang dulu, anak-anak nggak ada yang nemani. Pak, saya pulang dulu, ada janji dengan teman, padahal nggak ada janji. Kenapa? Karena pembawa energi negatif itu datang. Ada orang datang, wah semuanya orang pada kabur. Tapi sebaliknya juga ada. Begitu dia datang, orang makin banyak dan betah. Tambah lagi Pak, tambah lagi Pak. Wah itu simbol Nabi itu. Nabi seperti itu. Datang berjalan kaki berhari-hari untuk menjumpai Nabi. Kita lari cepat meninggalkan diri kita. Nah, jadi kesimpulannya para pemirsa, mari kita mencontoh sifat-sifat Nabi dalam segala hal. Sebagai pribadi, sebagai pemimpin, sebagai jenderal perang, dan sebagai guru, dan sebagai imam, dan sebagai nabi, ya beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.